Haleluya. Pagi ini bukan kebetulan saudara masih diberi nafas kehidupan. Mungkin saudara bangun pagi ini dengan senyum, tetapi di dalam hati ada pergumulan. Ada yang takut menghadapi hari ini. Ada yang takut memikirkan masa depan. Ada yang takut soal pekerjaan, ekonomi, keluarga, bahkan kesehatan. Tetapi pagi ini Roh Kudus mau berkata kepada saudara, jangan takut, Tuhan memegang kendali. Kalau saudara percaya, katakan bersama-sama saya, amin. Sebelum kita lebih jauh di dalam renungan kita pagi hari ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu pagi ini dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang baru setiap pagi. Tuhan, saat ini kami mau duduk tenang di hadapan-Mu. Kami rindu mendengar firman-Mu. Kami rindu Engkau berbicara melalui Roh Kudus-Mu. Buka hati kami, lembutkan hati yang keras, kuatkan iman yang lemah, bangkitkan pengharapan yang mulai redup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok renungan kita pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Saudara, ini bukan janji manusia. Ini adalah janji Tuhan. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Ketakutan itu nyata, tetapi Tuhan lebih nyata. Saudaraku, kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Maka wajar kalau manusia itu merasa takut. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, perhatikan, pemazmur berkata, waktu aku takut. Artinya, orang beriman pun bisa mengalami rasa takut. Tetapi dia memilih untuk percaya. Saudara, takut boleh datang mengetuk pintu, tetapi jangan biarkan takut tinggal dalam hati saudara. Karena Tuhan lebih besar dari rasa takut kita. Poin yang kedua, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Mungkin hidup saudara sedang seperti badai, keuangan goyah, hubungan retak, tubuh sakit, usaha menurun. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 46 ayat 2-4, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun lautnya bergelora dan berbuih, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Haleluya. Bumi boleh berubah, gunung boleh goncang, ekonomi boleh naik turun, tetapi Allah tetap sama. Allah tidak pernah panik, Allah tidak pernah bingung, dan Allah tidak pernah kehilangan kendali. Poin yang ketiga, fokus pada Yesus, bukan pada masalah. Mari kita melihat kisah Petrus ketika berjalan di atas air. Di dalam Injil Matius 14 ayat
27 sampai 31. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan berkata kepadanya, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudaraku, selama Petrus melihat Yesus, dia berjalan di atas air. Tetapi ketika dia melihat angin, dia tenggelam. Masalahnya bukan pada air, masalahnya bukan pada ombak, tetapi masalahnya adalah pada fokus dari Petrus yang berubah. Pagi ini Tuhan berkata, alihkan fokusmu. Jangan lihat besarnya masalah, tetapi lihatlah besarnya Tuhan. Poin yang keempat, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, mungkin saudara berkata, keadaan saya berat, tetapi firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Tuhan tidak berkata semua hal itu baik, tetapi Tuhan berkata Dia turut bekerja. Artinya, Tuhan sedang menyusun sesuatu. Tuhan sedang merancang sesuatu. Yang hari ini terlihat kacau, besok bisa menjadi kesaksian besar. Poin yang kelima, damai Tuhan mengalahkan ketakutan. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan aku memberikannya tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Damai Tuhan bukan karena keadaan aman. Damai Tuhan karena kehadiran Yesus. Saudara mungkin masih punya masalah, tetapi damai Tuhan bisa turun sekarang juga. Poin yang keenam, Tuhan memberi roh kekuatan. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban." Puji Tuhan, ketakutan bukan dari Tuhan. Tuhan memberi roh kekuatan. Katakan di tempat saudara, "Aku tidak takut, Tuhan memegang kendali." Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jika ada yang takut, gantikan dengan iman. Jika ada yang gelisah, gantikan dengan damai. Jika ada yang lemah, kuatkan. Kami menolak roh ketakutan dalam nama Yesus. Dan kami menerima roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Pegang pekerjaan kami, pegang keluarga kami, pegang kesehatan kami, dan pegang masa depan kami. Kami percaya Engkau memegang kendali, dan kami menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati langkahmu hari ini. Tuhan melindungi keluargamu.
Tuhan membuka pintu berkat bagimu, dan damai sejahtera Tuhan memenuhi hidupmu. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk semua pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai yang terendah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, terima kasih sudah mengikuti Pagi Bersama Tuhan di channel Oase Inspirasi. Jika firman ini menjadi berkat, klik like, tulis pokok doa saudara di kolom komentar, bagikan kepada keluarga dan sahabat, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya, supaya saudara tidak ketinggalan firman Tuhan setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.